Kan gue ngerasa, buset, kader partai itu gak kayak gini. Gue gak punya duit, Kak, buat bantu Solia. Tapi gue punya tenaga dan kemampuan. Melalui KNJ lah, gue bisa bersedekah. Apa yang terjadi sama diri kita sendiri itu hasil dari perbuatan kita sendiri, Lang. Kak Tami. Kak. Hai. Lagi sibuk apa, Kak? Lagi sibuk membantu negara. Aduh. Meningkatkan PDB. Ngapain sih? Ngapain kerjanya? Ngapain aja? Iya, jadi asisten PNS. Enggak lah, ngabdi lah gue tuh. Di Kemenaker kan? Yang sebut dong, Pak. Kalau apa di sini sebut aja. Nanti banyak yang komen, nanyain omnibus lah. Oh iya. Baru pengen ditanyain. Kak. Oi. Udah berapa lama jadi CEO, Kak? Sebenarnya pengen nanya itu sih sebenarnya. CEO Ketimbang Ngemis Jakarta. Ya. Itu apa itu? Ketimbang Ngemis Jakarta adalah komunitas yang mengapresiasi nenek-nenek atau kakek. Kalau kita sebutnya sosok mulia yang masih mau jualan daripada ngemis. Berupa? Kita tuh sebenarnya misinya itu influence ya, mempengaruhi, bisa dibilang mempromosikan dagangan mereka. Jadi ngajak netizen, anak-anak muda itu untuk beli dagangannya gitu. Jadi kita tuh awalnya nggak donasi, bukan ngasih apresiasi, itu bukan kayak ngasih duit gitu, nggak. Tapi lebih kayak ngajak teman-teman nih netizen untuk mau ikut beli gitu dagangan. Beli dagangan mereka. Iya, karena itu kan bentuk apresiasi ya, bantuin mereka daripada mereka ngemis gitu. Mereka lebih milih untuk dagang. Banyak. Berarti kan nggak semua lansia itu kan jualan ya, usaha gitu kan? Ada yang jasa. Kalau misalnya yang enggak, yang udah pensiun nih, nggak ngapa-ngapain nih, udah tinggal nikmatin hari tua aja. Tapi dia emang dia menerima apa namanya? Dia PNS, bos. Ya, maksudnya mereka itu emang butuh bantuan secara finansial gitu. Ya makanya mereka dagang. Berarti dari KNJ pun dia kayak ngajak, ayo dong dagang gitu, nanti kita promosikan gitu. Enggak. Emang yang mereka udah dagang baru. Iya, mereka udah dagang langsung on the spot. Maksudnya kita lihat kan. Gini, jadi prosesnya kan panjang. Dari mulai digilang tag kita, ngasih tahu, Kak, ini ada nih sosok mulia atau nenek kakek yang jualan gitu. Nanti kita survei. Kita cek kondisinya, apakah disabilitas, terus rumahnya netap atau enggak, kayak gitu-gitu. Nanti itu mempengaruhi segalanya kan, dalam arti apresiasinya bentuknya apa nih. Kalau biasanya suka ada sih donasi titipan. Donasi titipan tuh kayak ngasih duit tuh masih. Nah itu kan disesuaikan sama kondisi si Solia sendiri. Tapi kenapa CEO? Berarti perusahaan dong? Enggak dong. Gimana? Ya. Berarti yang pengurusnya nggak ada profit dong? Oh iya. Kalau lo tanya apa sih bedanya Ketimbang Ngemis Jakarta sama komunitas atau organisasi sosial lainnya, gue bisa sangat percaya diri mengatakan bahwasannya kita adalah komunitas yang terorganisir dan benar-benar non-profit. Kalau yang lain masih dibayar jasanya meskipun nggak UMR, kita tuh benar-benar malah kita tuh ngeluarin duit sendiri. Oh, gimana caranya itu? Maksudnya gini, ini di zaman sekarang ya. Di zaman sekarang orang-orang semua apa-apa ya harus ada duitnya gitu. Pamrih gitu kan. Iya. Nggak tahu sih, gue juga nggak ngerti sama member-member gue. Gila sih, member-member gue tuh gila-gila emang nggak ada otaknya. Mereka tuh yang asal lo tahu ngedit video itu kan susah ya. Ya lo tau lah rasanya gimana jadi editor. Itu mereka dengan profesionalisme mereka, maksudnya dalam arti skill mereka yang udah tahapnya udah tinggi banget, itu mau dengan cuma-cuma tidak dibayar dan itu jadi hak milik kita. Jadi hak milik. Maksudnya mereka itu sebelum, misal gue orang baru ya mau gabung, gue bakal di treatment apa nih biar gue bisa berpikiran kayak gitu. Gue di sini ya emang tulus ikhlas gitu. Kayaknya sih flow-nya. Karena di situ tuh mayoritas teman-teman akademisi. Terus anak-anak yang gaul-gaul. Gue jujur agak ini juga cuma jet lag main sama mereka. Ya mereka anak Jaksel ya udah kayak bicis-bicis kalau ngomong. Terus kalau jajan aja tuh yang di mana gitu. Ya gue mah kalau tahu gue jajannya di mana.
Tapi luar biasa sih, solid sama loyalitasnya tuh nggak ada lawan. Bahkan gue ngerasa buset, kader partai itu nggak kayak gini. Kader partai nggak kayak gini. Kader partai nggak kayak gini. Kader kita juga kayak gini. Iya sih. Sumpah, meskipun nggak pada punya duit secara, kalau dibilang anak orang kaya semua kali Kak, enggak. Ada kok yang Gojek, ada yang mohon maaf pengangguran ada. Tapi dia juga punya skill gitu. Kalau gue bisa husnuzon nih ya, kenapa sih bisa loyalitasnya segitunya? Mereka tuh nawa itunya adalah ini, gue nggak punya duit Kak buat bantu Solia, tapi gue punya tenaga dan kemampuan melalui KNJ lah, gue bisa bersedekah. Jadi bahasanya kalau emang gue nggak bisa sedekah pakai uang, ya gue bisa sedekah pakai tenaga, pakai waktu. Betul. Gitu melalui KNJ, karena KNJ kan nge-up si Solia kan, ngangkat Solia, ngasih donasi. Tapi yang masih gue bingung ya, masih ada berarti orang kayak gitu ya? Ada bos, lumayan buat cakep-cakep ceweknya bos. Terus kita main ya. Gue kenalin tapi mandi dulu. Nanti lu minder, keren-keren ganteng-ganteng, gue gak ngerti dah. Itu si Ilham belum mandi. Mandi ham. Sumpah dah, gila, cewek cantik-cantik. Malah lulusannya UI. Kita pernah loh punya member itu mantan Miss Indonesia. Miss Indonesia? Kalau gak salah 5 besar pas 10 besar gitu. Kak Mentari, coba cek. Kak Mentari itu kan udah kok. Kalau gak salah dia tuh kakaknya siapa yang Husein, penyanyi yang Husein Alatas itu. Iya. Tuh. Kakaknya Husein Alatas. Oh. Bukan Husein Alatas. Husein siapa? Itu loh yang Word Genius itu ya, sama Eka yang dia featuring itu, emang ya? Namanya Husein Alatas. Oh, bukan. Bukan. Husein Alatas. Nah, itu tuh. Kakaknya dia ya? Mentari. Dia tuh dulu 6 bulan pas tahun ya masuk divisi internal team development atau HRD-nya KNJ. Terus anak TB, PB, wah keren-keren sih. Dan katanya udah donasi miliaran ya? Oh iya, maaf nih, donasi terbanyak. Tapi bener miliaran. Lu mau gue kasih tahu? Aduh. Oh, ntar lu kaget lagi gemeter. Rekening kita aja berapa sekarang? Mohon maaf nih. Tapi yang pengurusnya itu mahasiswa atau emang udah lulus? Mayoritas mahasiswa. Mayoritas mahasiswa yang udah lulus banyak. Tapi kemarin gue data terakhir ya, itu 56% tuh mahasiswa. Berarti 44% itu 56% mahasiswa. Dari member gue waktu gue teliti sekitar 79. Dan mereka aktif dengan pengertian masing-masing ya. Ada yang secara kehadiran badan, ada yang hadir secara karyanya mereka, ada yang hadir secara ide gitu. Gue nggak bisa menyamaratakan aktif mereka tuh hadir di setiap kegiatan inti gue kan. Jadi kalau KNJ tuh punya kegiatan rutin sebulan sekali namanya eksekusi, itu tadi ngasih donasi. Sebenarnya bukan ngasih, menyampaikan donasi bukan ngasih, karena gue nggak ngumpulin duit, karena gue nggak punya duit, cuma perantara aja mengumpulin donasi. Tuh mereka ya ada yang datang, ada yang enggak, wajar lah ya punya kesibukan masing-masing. Tapi yang gue lihat yang nggak datang tuh mereka pasti punya karya, kayak yang gue nggak bisa datang tapi video tuh yang ngerjain dia gitu, atau Instagram yang lola mereka gitu. Dan KNJ ini ada di Jakarta aja apa emang nggak ada Indonesia? Sekitar 33. Berarti setiap provinsi ada dong? Ada, dan mohon maaf nih, sekali lagi kita yang paling aktif, yang paling banyak, dan akunnya verified sendiri. Gaya ya. Lu boleh sombong nggak apa-apa Pak. Tapi apa namanya, KNJ itu kapan sih dibangunnya itu kapan sih? 2015 ya? 18 Juni 2015 itu pertama kali didirikan. Dibangun sama 7 orang, gue termasuk yang 7 orang itu. Awalnya itu kita tuh kan nggak enak ya kalau datengin Solio waktu itu nggak ngasih apa-apa gitu kan. Akhirnya kita patungan gitu sih awalnya itu. Terus ngumpulin baju bekas, kita garage sale. Wah, kalau udah ingat itu tuh benar-benar sampai sekarang yang akhirnya kita nggak ngapa-ngapain, itu tuh duit masuk terus. Masuk terus sampai terakhir tuh dewan penasihat gue tuh pernah bilang, bisa
kalau perlu ditutup aja, kita nggak terima donasi lagi karena pandemi gini kita nggak turun. Kita nggak turun, takut jadi carrier virus buat Solia. Boleh nggak sih ditutup aja gitu? Lah malah harusnya sekarang ini harusnya actionnya di sini harusnya. Kalau gue sih percaya kita semua punya peran masing-masing. Mungkin kayaknya waktu di 4 bulan awal pandemi itu turun banget dari bulan April, Mei, Juni, Juli, Agustus nggak salah. September masih, Oktober ini tuh enggak. Ini nih PSBB jilid berapa sih nih? Jilid 2 ya. PSBB jilid 2 itu kita malah off dulu karena kondisinya kan makin memprihatinkan kan. Yeah. Dan khawatir bangetnya itu. Satu, kita takut jadi carrier buat Solia. Kedua, kita takut jadi carrier buat keluarga kita. Ya kan gue kalau ketemu sama yang lain nggak tahu kan, ada yang punya bayi atau segala macam, nggak ngerti. Tapi yang intinya sih gue selalu percaya biarkan organisasi atau komunitas yang lain lah yang bergerak gitu. Kita udah kemarin kan, jadi kita istirahat dulu lah gitu. Besok kita tancap lagi. Karena kemarin tuh waktu yang PSBB jilid pertama itu kayaknya tuh overload kerjasama. Kerjasama. Banyak, dompet duafa. Boleh nyebut gak sih? Nggak apa, sebut aja. Ya, Jabar Community, terus human apa HI, human interaktif gitu. Banyak yang pada kerjasama, terus Shopee gitu-gitu lah. Tapi maksudnya itu bentuknya apa sih? Komunitas. Gue KNC-nya komunitas, murni komunitas. Tapi bisa kan kalau pengertian komunitas apa? Komunitas kan kumpulan orang yang punya hobi yang sama. Iya, yang punya hobi yang sama. Kan? Udah, kita punya minat yang sama. Iya, maksudnya dia KNJ itu nggak punya lembaga hukum yang ini. Nggak ada. Sampai sekarang kita belum punya legalitas. Iya, legalitas hukum belum punya ya. Belum punya. Pernah waktu itu sih mau bikin, tapi merasa kayaknya asik kayak gini aja. Nyaman kayak gini aja, karena takutnya ya kalau udah legalitas hukum kan tertarik untuk jadi apa kan, yayasan gitu. Gue juga pengen jadi yayasan biar gaji. Yayasan perusahaan. Karena apa ya bos, di KNJ ini komunitas non profit tapi kita dituntut profesional. Lu kalau mau gila masuk KNJ, seriusan. Lu kalau mau nguji diri lo sendiri itu di KNJ. Lu mau nguji, mungkin kita kadang-kadang suka ngerasa, gue udah keren banget nih, gue udah bisa apa gitu. Di KNJ lu ketemu orang yang lu bisa adu-aduan dalam arti skill mas skill. Tapi saling bantu. Mereka tuh enggak ada yang saling menjatuhkan. Tapi saling bantu. Tapi di situ lu bisa bercermin dari mana dan bisa ngukur diri. Bagaimana sih lo gitu. Kayak gitu. Gue juga waktu masuk itu kan langsung udah di HRD kan. Iya. Gue nguji kemampuan. Gue kan minat banget sama penelitian. Punya minat ke penelitian sama ke SDM. Gue nguji di situ, ngukur juga kemampuan gue tuh segimana sih soal soal SDM gitu kan. Dan ternyata gila sih, teman-teman gue lebih gila lagi. Gue tuh bahasanya ketemu langit atas langit. Kacau bos, kacau. Idenya tuh gila-gila. Terus karena kita komunitas nggak terikat dalam arti nggak ada sponsor apa segala macam, kita bisa lebih berekspresi. Pernah waktu itu 2017 ya kita pilkada ya? Ya 2017. Yang kita nyalek, maksudnya yang ada legislatif. 19. Itu sempat ada yang donatur datang mau ngasih duit lah, tapi pakai ada mukanya dia gitu. Panggil kampanye kecamatan Serubungnya, kita bilang nggak bisa. Dia ngelihat besarnya KNJ kan, verified segala macem. Enggak, kita tetap kalau mau ya nyumbang, enggak gitu aja. Tapi kan KNJ itu kan nggak ada yang apa ya, akomodasi segala macam gitu kan. Lah ini buat office, terus makan sehari-hari. Iya bos, kalau rapat di kopinya gitu. Gitu kan butuh modal. Dia sendiri. Nah, itu gimana? Dia sendiri. Kantor punya. Gak ada lah. Ini gue lagi ngumpulin duit ini, nyari cuan-cuan dari RD ke RDK, gue mau nyewa rumah. Mau kayak Gilang nih punya ginian. Anak gue aja, ada member-member gue tuh, kita kan punya podcast, kayaknya tuh punya podcast. Lu tahu nggak sih itu bener-bener dari headset doang. Tapi karena gilanya mereka, kreatifnya mereka tuh bisa bikin sebagus, bisa nyaingin Gilang lah gitu lah kualitasnya. Ini belum apa-apa. Gue gila nih, anak-anak gila gue. Tapi kan gini kayak jurusan lu kuliah itu kan ekonomi syariah ya. Kan nggak relate banget nih sama sekarang. Ngerasa salah jurusan dong berarti kemarin.
gue boleh ngomong kasar gak sih? Enggak, karena gue pun ngerasain hal yang sama. Lo masih hukum kan? Ilmu hukum. Ilmu hukum tuh bisa masuk mana aja, gila apa gila? Sastra Inggris. Sastra Inggris apa lagi? Ya kan, good morning sir. Tahu paham? Gue lulus sekolah dan kuliah. Oh ikut ini ya, prakerja ya? Kakak ikut gue. Prakerja. Dibilang salah jurusan sih enggak sih. Setidaknya gue tuh berani mengambil. Jadi gue kan ngambil dapat 2 kan jurusannya. Satu guru, satu ini. Dan gue tetap ngambil ini. Gue nggak jadi guru. Seenggaknya gue membuktikan bahwasanya gue punya sikap, udah itu aja satu. Yeah. Sebrengsek-brengseknya, nggak brengsek sih. Sebrengsek-brengseknya gue lah jadi mahasiswa gitu ya. Dableknya gue jadi mahasiswa. Gue tetap bersyukur sih sempat kuliah di universitas yang dibanggakan Jakarta gitu kan, yang banyak dicintai oleh anak-anak Aliyah. Halo. Gue sih tetap bangga. Maksudnya melalui alma mater itu gue bisa di sini sekarang gitu. Gue dulu waktu masih nganggur misuh mulu, sambat apa gue kuliah di situ gitu. Sampai gue tuh nggak mau merekomendasikan ke lo semua nih untuk masuk sana. Nggak mau gue. Sama birokrasinya sangat rumit. Masuknya gampang, keluarnya susah. Bentar lagi sempro nih gue nih. Ada online mendekit. Semester berapa? Oh, semester 13. Enggak, belum. Kalau semester akhir itu udah cepet lah. Nah, iya, masa harus nunggu 13 dulu kan? 14. Enggak lah. Lu dulu semester berapa, Kak? 14 lah. 14 lulus. 14. Kalau kata Bang Nasrul, kan Nasrul mungkin nonton, dia pernah bilang sama gue, kuliah tuh kayak sholat, sampai salam, jangan ruku udah jalan. Jadi gue yang oke gitu. Beneran sampai salam gue sampai ini sampai jikir. Sampai sholat lagi tuh. Sholat lagi. Sampai sholat badiah qobliyah. Kacau. Ya enggak, maksudnya sekarang itu kuliah tuh kayak gimana ya? Bukan nggak penting juga sih. Maksudnya ketika mereka lulus ngerasa salah jurusan dan mereka profesi mereka nggak relate sama kuliahnya gitu. Itu kalau lo tujuannya untuk kerja. Kalau gue kan, mohon maaf nih, perempuan cerdas, cantik dan kaya raya ini kan, kuliah itu buat gue adalah mencari pengalaman, relasi. Bukan belajar lah. Lo sampai mati itu tugasnya belajar sama Tuhan. Gue nggak pernah ngerasa salah jurusan karena memang ya itu, karena alma mater itulah gue jadi di sini. Satu, kedua adalah tujuan gue tuh belajar, mau jurusan apapun. Kalau ada yang ngerasa gue salah jurusan atau misalnya kuliah tuh nggak penting, bos, setelah gue yang udah 14 semester ya, 7 tahun gak kuliah, gue merenungi dan mengambil kesimpulan bahwasanya makna kuliah itu adalah meningkatkan kemampuan berpikir. Pasti itu akan terlihat ketika mengambil keputusan. Mungkin juga ketika bergaul sesama teman atau sama yang lebih tua. Hidup kita kan nggak cuma sekedar rumah kantor atau rumah pacar enggak kan. Nah itu lu akan beda banget. Belajar ada di bawah tekanan. Iya betul. Yang tugasnya numpuk gitu ya. Gak ada kata tugas numpuk kalau lu bisa manajemennya, bos kan. Itu kan semua soal. Tapi kan dengan jadi mahasiswa itu kan kita dipaksa untuk jadi sangkuriang. Apa tuh? Dalam semalam jadi. Tugas dalam semalam jadi. Itu mah lu. Gue mah enggak. Masa gak ngerasain sih gitu-gitu? Ya Allah, gue itu di kampus itu, teman-teman gue tuh di kelas sampai kaget. Bahasanya, kok bisa seorang utami itu 7 tahun? Karena gue tuh kalau di kelas tuh debat. Terus sebelum kelas nih, gue baca buku dulu, bos. Baca buku. Kalau gue tuh dulu kuliah sering bareng sama Kak Eni. Gue nunggu di Pengkolan, Lampu Merah, Cengkareng, depan Mama Yana, depan Ananda. Itu gue sambil nunggu situ, gue duduk di trotoar, gue buka buku. Gue mempersiapkan untuk kelas sebelum kelas nanti pagi ini. Apa? Jadi itu benar-benar hidup. Makanya teman-teman gue tuh pada kaget, kok lu bisa 7 tahun dengan kemampuan lo segitu kan. Gue UAS UTS gak pernah nyontek, ya kan? Karena gue kalau nggak bisa ya nggak bisa. Gue tipe kali yang
ya gue nggak baik-baik banget, tapi setidaknya gue membiasakan diri untuk jujur. Gitu-gitulah, ya kecil-kecil mah nggak apa-apa, yang penting pas mati, oh iya si Tami nih pernah jujur gitu setidaknya ya kan, gue nggak buruk-buruk banget gitu. Jadi gue yang nggak pernah tuh jadi sangkuriang mau. Lu pernah nggak Gi? Pernah kan? Iya apalagi ngeliatin. Setiap sekolah kelar malam-malam juga. Hari gue kelar. Tapi sebenarnya budaya-budaya yang begitu tuh terjadi karena apa Kak? Habit. Nggak, sebenarnya berarti kan itu ada yang mulai dong. Iya, asu nih sama sih kayak gitu. Iya kan? Habit itu kan terjadi karena ada yang mulai pertamanya. Iya pasti. Nah yang begitu-begitu nih siapa ini yang mulai nih? Kalau kita mau nge-track itu lu sama aja kayak nge-tracking siapa yang mulai-mulai ada bersme. Tapi bos kawin gua modalnya berapa? Mahalan di bajunya doang. Bantuin kagak kawinan gua. Numpang foto doang. Aduh. Pengen cari tahu tuh, pengen tracking siapa yang mulai-mulai. Apalagi sekarang kuliah online, belajar online itu kan. Kayak UTS UAS tuh gampang banget nyontek kan. Enak dong. Iya. Maksudnya budaya itu akan semakin tebal berarti kan. Kalau gue bilang dengan seorang Utami yang sudah hidupnya udah gini-gini, lagi-lagi silang, lagi-lagi itu balik ke diri kita sendiri. Gue sadar kita dalam kondisi apapun nggak bisa yang namanya nyalahin apapun. Ya sistem ya ada, tapi kita mau masuk ke dalam sistem itu atau enggak, mau jadi bagian itu atau enggak, kan pribadi kita, iya kan? Jadi bullshit, maksudnya persetan aja sama kayak gitu. Lu nggak usah ikut misu, kalau lu nggak mau ya lu nggak usah ngelakuin, kan gitu. Lah tapi kan sekarang gimana ya? Nah, kalau misalnya kita nggak nyontek nih kayak ini gue lagi di posisi yang orang nyontek nih. Oke. Gue nggak nyontek nih, yang lain nyontek. Nilai gue jelek, nilai dia bagus. Biarin. Lagi-lagi balik lagi ke tujuan lo. Gue pernah IP gue pernah dapat 1,4. IP 1 bos. Terus gue merana enggak, karena gue merasa sama gue sadar diri ini konsekuensi yang gue ambil. Gue sadar, oh kemarin gue kayak gini-gini, ya udah satu gue nggak marah-marah, gue nggak nangis, gue nggak yang. Karena gue sadar, lagi-lagi makanya kita tuh harus kenal diri sendiri dulu. Hidup tuh gak rumit lah, seriusan. Hidup tuh gampang, hahi doang. Paling rumit tuh kalau ketemu sama yang bacot doang, neken doang, tapi gak bisa apa-apa. Cuma itu rumit tuh yang ketemu-ketemu kayak gitu. Tapi hidup tuh sejatinya tuh santai banget. Iya, karena yang gue pahamin itu ya, kenapa ada budaya nyontek, gak jujur itu karena ya hidup itu yang dipermasalahan adalah angka. Yap. Iya kan, nilai lu berapa, IPK lu berapa, gaji lu berapa. Nah, makanya orang-orang kan berlomba-lomba. Gaji bisa minta makan. Iya, kayak gimana caranya orang-orang biar berlomba-lomba. Gue nilai paling bagus, gue gaji paling gede. Alhasil mengambil jalan-jalan pintas, nyontek lah, ada korupsi lah, gitu. Ada yang pernah bilang sama gue korupsi itu, kalau nyontek bentuk korupsi ya sebenarnya. Iya. Mini korupsi kan. Orang korupsi itu orang yang nggak pernah puas, orang yang ketakutan. Sama ya ketakutan itu kan dibangun sama diri sendiri. Tuhan pernah bilang kalau nggak salah, yang bahaya tuh rasa takut sama rasa apa gitu, yang manusia rasa semua ya kayak galau, sedih itu semua asalnya dari sama apa gitu. Nah itu kan sebenarnya kalau dia kenal dirinya sendiri, otomatis kan kenal Tuhan kan. Kalau dari situ jadi udah selesai gitu, udah selesai, nggak ada. Lagi-lagi sih kalau gue ngerasa apa yang terjadi sama diri kita sendiri itu hasil dari perbuatan kita sendiri bang. Jadi kalau misalnya lo tadi, iya kak, ada yang mulai berarti kan nyontek, terus nggak bisa lepas, ya itu kan bahasanya golongan ya. Kalau lu nggak suka ya lu nggak jadi golongan mereka kan, simple. Terus nanti nilai gue kecil, ya itu kan konsekuensi, makanya lu belajar kan gitu kan.